Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan sejarah runtuhnya Majapahit. Runtuhnya kerajaan Majapahit, sirna ilang ke retaning bumi. Kehancuran kerajaan Majapahit yang disertai tumbuhnya negara-negara Islam di bumi Nusantara menyimpan banyak sekali fakta sejarah yang sangat menarik untuk diungkap kembali. Sebagai kerajaan Hindu terbesar di tanah Jawa, Majapahit bukan saja menjadi romantisme sejarah dari puncak kemajuan peradaban Hindu Jawa, sudah menjadi bukti sejarah tentang pergulatan politik yang terjadi di tengah Islamisasi pada masa peralihan. Keruntuhan kerajaan Majapahit banyak mengantarkan suatu peradaban bagi orang Cina dalam proses Islamisasi di Nusantara. Stigma yang kecenderungan para sejarawan dalam mengungkapkan bahwa kedatangan Islam di Indonesia lebih pada kecenderungan orang Arablah yang berjasa sebagai penyebar Islam, sehingga tidak pernah melirik orang Cina pernah andil dalam membangun peradaban Islam. Ketika Majapahit didirikan, perdagangan Muslim dan para penyebar agama sudah mulai memasuki Nusantara. Pada akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15, pengaruh Majapahit di seluruh Nusantara mulai berkurang. Pada saat bersamaan, sebuah kerajaan perdagangan baru yang berdasarkan agama Islam, yaitu Kesultanan Malaka, mulai muncul di bagian barat Nusantara. Catatan sejarah dari Cina, Portugis, dan Italia mengindikasikan bahwa telah terjadi perpindahan kekuasaan Majapahit dari tangan penguasa Hindu ke tangan Adipati Unus, penguasa dari Kesultanan Demak, antara tahun 1518 dan 1521 Masehi. Dalam tradisi Jawa ada sebuah kronogram atau candra sengkala yang berbunyi sirna ilang ke retaning bumi. Sengkolo ini konon adalah tahun berakhirnya Majapahit dan harus dibaca sebagai 0041, yaitu tahun 1400 Saka atau 1478 Masehi. Arti senggala ini adalah sirna hilanglah kemangkemuran bumi. Namun demikian, yang sebenarnya digambarkan oleh candra sengkala tersebut adalah gugurnya Brekertabumi, Raja ke-11 Majapahit, oleh Girinda Wardana. Peristiwa keruntuhan Majapahit yang berpusat di Mojokerto diyakini terjadi pada tahun 1478. Namun seringkali diceritakan dalam berbagai versi, antara lain raja terakhir adalah Brawijaya. Ia dikalahkan oleh Rajan Patah dan Demak. Brawijaya mengundurkan diri dan pindah ke Gunung Lawu, kemudian masuk agama Islam melalui Sunan Kalijogo, di mana pengikut setianya yaitu Sabda Balon dan Nyonya Genggong sangat menantang kepindahan agamanya, sehingga dikenal adanya semacam sumpah dari Sabda Balon dan Nyonya Genggong, yang salah satunya mengatakan bahwa sekitar teori ini muncul berdasarkan penemuan kronik Cina dari kuil Sampokong.
500 tahun kemudian akan tiba waktunya hadirnya kembali agama Budi yang kalau ditentang akan menjadikan tanah Jawa hancur lebur, luluh lantak. Ada pula yang mengisahkan Brawijaya melarikan diri ke Bali. Meskipun teori yang bersumber dari naskah-naskah babat dan serat ini uraiannya terkesan tidak masuk akal, namun sangat populer dalam masyarakat Jawa. Raja terakhir adalah Bre Kertabumi. Ia dikalahkan oleh Gerindra Wardana Dia Ranawijoyo alias Bahtara Wijoyo. Teori ini muncul berdasarkan penemuan prasasti petak yang mengisahkan peperangan antara keluarga Gerindi Wardana Dia melawan Majapahit. Raja terakhir adalah Bre Pandasalas yang dikalahkan oleh anak-anak Sang Sinagara. Teori ini muncul karena para raton tidak menyebutkan secara tegas apakah Bre Kertabumi adalah raja terakhir Majapahit. Selain itu, kalimat sebelumnya juga terkesan ambigu. Apakah yang meninggalkan istana pada tahun 1390 Saka atau 1468 Masehi adalah Pandansalas ataukah anak-anak Sang Sinagara? Teori yang menyebut Pandansalas sebagai raja terakhir mengatakan kalau pada tahun 1478 anak-anak Sang Sinagara kembali untuk menyerang Majapahit. Jadi, menurut teori ini, Pandansalas mati dibunuh Bre Kertabumi dan saudara-saudaranya. Majapahit runtuh tahun 1478 ketika Girinda Wardana memisahkan diri dari Majapahit dan menamakan dirinya sebagai Raja Wilwatikata Daha Janggala Kediri. Tahun peristiwa tersebut ditulis dalam Candra Sangkala yang berbunyi, hilang sirna keretaning bumi. Pendapat lain menjelaskan, Majapahit runtuh karena diserang oleh Demak yang dipimpin oleh Adipati Unus tahun 1522. Kenyataan sejarah kadang-kadang terlalu padat untuk ditelan dan terlalu pedas dirasakan. Sejarah adalah kaca Banggala yang memuat berbagai fakta yang pernah terjadi pada masa silam. Segala hal yang telah tergores dalam kaca sejarah tak lagi bisa terhapus. Orang yang tidak senang mungkin akan berusaha untuk menyelubungi atau melupakannya, tetapi tidak akan mampu melenyapkannya. Orang dapat membuat berbagai macam tafsir, tetapi fakta sejarah yang ditafsirkan tak akan pernah berubah. Begitu pula sejarah keruntuhan Majapahit yang diiringi pertumbuhan negara-negara Islam di Nusantara menyimpan banyak sekali fakta sejarah yang menarik diungkit kembali. Sebagai kerajaan tertua di Jawa, Majapahit bukan cuma menjadi romantisme sejarah dari puncak kemajuan peradaban Hindu Jawa, melainkan juga bukti sejarah tentang pergulatan politik yang terjadi di tengah Islamisasi pada masa peralihan menjelang dan sesudah keruntuhannya. Ada beberapa pendapat yang menjelaskan bagaimana kerajaan Majapahit yang begitu besar akhirnya runtuh. Pendapat-pendapat tersebut kami uraikan sebagai berikut. Penyebaran agama Islam. Sebelum 1450, agama Islam telah memperoleh tempat berpijak di Istana Majapahit di Jawa Timur. Van Lier memperkirakan hal ini ditolong oleh adanya disnitigasi budaya Brahma di India, Surabaya Ampel,
menjadi pusat pelajaran Islam, dan dari sana para pengusaha Arab yang terkenal meluaskan kekuasaan mereka. Jatuhnya kerajaan Jawa yaitu kerajaan Majapahit pada tahun 1468 dikaitkan dengan intrik dalam keluarga raja karena fakta bahwa putra raja Raden Patah masuk Islam. Tidak seperti pemimpin-pemimpin Hindu, para misionaris Islam mendorong kekuatan militer supaya memperkuat kesempatan-kesempatan mereka. Memang tidak ada tentara asing yang menyerbu Jawa dan memaksa orang untuk percaya, namun dipergunakan kekerasan untuk membuat para penguasa menerima Imam Muhammad, baik di Jawa Timur maupun Jawa Barat. Pemberontakan dalam keluarga-keluarga raja digerakkan oleh tekanan militer Islam. Ketika para bangsawan berganti keyakinan, maka rakyat akan ikut. Meskipun demikian, kita harus mengingat apa yang ditunjukkan Flecke, bahwa perang-perang keagamaan jarang terjadi di sepanjang sejarah Jawa. Kedatangan Islam ke Jawa di Gresik, ditemukan batu bertahunan pada tahun 1082 Masehi berhuruf Arab yang menceritakan bahwa telah meninggal seorang perempuan bernama Fatimah binti Maimun yang beragama Islam. Lalu di sekitar tahun 1350, saat memuncaknya kebesaran Majapahit di pelabuhan Tuban dan Gresik, banyak kedatangan para pedagang Islam dari India dan dari kerajaan Samudra, yang juga awalnya merupakan bagian dari Majapahit. Di samping para pedagang Majapahit yang berdagang ke Samudra, juga menurut cerita ada seorang putri Islam berjuluk Putri Cempa dan Putri Cina yang menjadi istri salah satu raja Majapahit. Sangat toleransinya Majapahit terhadap Islam terlihat dari banyaknya makam Islam di desa Tralaya dalam kota kerajaan, dengan angka tertua di Batu Nisan adalah tahun 1369 saat Hayam Wuruk memerintah. Yang menarik, walau kuburan Islam tetapi bentuk batu nisannya seperti kurawal yang mengingatkan kala Makara. Berangkat tahun huruf Kawi yang berarti bahwa di abad ke-14 Islam walau agama baru bagi Majapahit tetapi sebagai unsur kebudayaan telah diterima masyarakat. Diketahui pula bahwa para pendatang dari barat maupun orang-orang Tionghoa ternyata sebagian besar beragama Islam, yang terus berkembang dan mencapai puncaknya di abad ke-16 saat kerajaan Demak. Wali Songo, mereka yang dianggap sebagai penyiar terpenting yang sangat giat menyebarkan agama Islam, diberi julukan Waliullah, dan di Jawa dikenal sebagai Wali Songo, yang merupakan dewan dakwah atau mubalik. Kelebihan mereka dibandingkan kepercayaan atau agama penduduk lama adalah tentang kekuatan batin yang lebih, ilmu yang tinggi dan tenaga gaib, sehingga mereka selalu dihubungkan dengan tasawuf, serta sangat kurang dalam pengajaran fikih ataupun kalam. Mereka tidak hanya berkuasa dalam agama, tapi juga dalam hal pemerintahan dan politik. Syekh Siti Jenar adalah wali serba kontroversial, dari mulai asal-muasal yang muncul dengan berbagai versi. Ajarannya yang dianggap menyimpang dari agama Islam, tapi sampai saat ini masih dibahas di berbagai lapisan masyarakat. Masih ada pengikutnya, sampai dengan kematiannya yang masih dipertanyakannya. Caranya termasuk di mana ia wafat dan dimakamkan. Sunan Tembayat atau Adipati Pandanarang yang menggantikan Syekh Siti Jenar,
yang wafat, bunuh diri atau dihukum mati. Kedua, perang antara Majapahit dan Demak. Pada umumnya, perang antara Majapahit dan Demak dalam naskah, babat, dan serat hanya terjadi sekali, yaitu tahun 1478. Perang ini dikenal sebagai Perang Sudarma Wisuta, artinya perang antara ayah melawan anak, yaitu Brawijaya melawan Raden Patah. Babat dan serat tidak mengisahkan lagi adanya perang antara Majapahit dan Demak sesudah tahun 1478. Padahal menurut catatan Portugis dan kronik Cina kuil Sampokong, perang antara Demak melawan Majapahit terjadi lebih dari satu kali. Dikisahkan pada tahun 1517, Prabu Tala bekerja sama dengan bangsa asing di Moa Loksa sehingga mengundang kemarahan Jinbun. Yang dimaksud bangsa asing ini adalah orang-orang Portugis di Malaka. Jinbun pun menyerang Majapahit. Prabu Tala kalah, namun tetap diampuni mengingat istrinya adalah adik Jinbun. Perang ini juga terdapat dalam catatan Portugis. Pasukan Majapahit dipimpin Bupati Tuban bernama Patevira, seorang Muslim. Selain itu, Majapahit juga menyerang Giri Kedaton, sekutu Demak di Gresik. Namun, serangan ini gagal, di mana panglimanya akhirnya masuk Islam dengan gelar Kiai Mutalim Jagalapati. Sepeninggalan Raden Patah alias Jibun tahun 1518, Demak dipimpin putranya yang bernama Pangeran Sabranglor sampai tahun 1521. Selanjutnya yang naik tahta adalah Sultan Trenggana, adik Pangeran Sabaranglor. Menurut kronik Cina, pergantian tahta ini dimanfaatkan oleh Prabu Tala untuk kembali bekerja sama dengan Portugis. Perang antara Majapahit dan Demak pun meletus kembali. Perang terjadi tahun 1524. Pasukan Demak dipimpin oleh Sunan Gudung, anggota Wali Songo yang juga menjadi imam masjid Demak. Dalam pertempuran ini, Sunan Gudung tewas di tangan Raden Kusen, adik tiri Raden Patah yang memihak Majapahit. Perang terakhir terjadi tahun 1527. Pasukan Demak dipimpin Sunan Kudus, putra Sunan Gudung, yang juga menggantikan kedudukan ayahnya dalam Dewan Wali Songo dan sebagai imam masjid Demak. Dalam perang ini, Majapahit mengalami kekalahan. Raden Kusen Adipati Terung ditawan secara terhormat, mengingat ia juga mertua Sunan Kudus. Menurut kronik Cina, dalam perang tahun 1527 tersebut, yang menjadi pemimpin pasukan Demak adalah putra Tungkalo yang bernama Toh Abo. Dari berita di atas diketahui adiknya dua tokoh muslim yang memihak Majapahit, yaitu Patevira dan Raden Kusen. Nama Sira mungkin ejaan Portugis untuk Wira. Raden Kusen adalah paman Sultan Trenggana, Raja Demak saat itu. Raden Kusen pernah belajar agama Islam pada Sunan Ampel. Pembukaan Wali Songo dalam perang di atas, ia justru memiliki Majapahit. Berita ini membuktikan kalau perang antara Demak melawan Majapahit bukanlah perang antara agama Islam melawan Hindu, sebagaimana yang sering dibayangkan orang, melainkan perang yang dilandasi kepentingan politik antara Sultan Trenggana melawan Rana Wijaya demi merebutkan kekuasaan atau Pulau Jawa. Menurut kronik Cina, Prabu Bathala meninggal dunia tahun 1527 sebelum pasukan Demak merebut istana. Peristiwa kekalahan Grindawari dan Nadia Rana Wijaya ini menandai berakhirnya riwayat kerajaan Majapahit.
para pengikutnya yang menolak kekuasaan Demak memilih pindah ke Pulau Bali. Yang ketiga, serbuan keling pimpinan Girindi Wardana. Prastasi Petak dan Trailokoyapuri menerangkan, Raja Majapahit terakhir adalah Dia Surprahawa, runtuh akibat serangan tentara keling pimpinan Girinda Wardana pada tahun 1478 Masehi. Sesuai para raton, sejak itu Majapahit telah berhenti sebagai ibu kota kerajaan. Dengan demikian, tak mungkin Majapahit runtuh karena serbuan Demak. Sumber sejarah Portugis tulisan Tom Pires juga menyebutkan bahwa kerajaan Demak sudah berdiri di zaman pemerintahan Girinda Wardana di Keling. Saat itu Tuban, Gresik, Surabaya, dan Madura serta beberapa kota lain di pesisir utara Jawa berada dalam wilayah kerajaan Kediri, sehingga tidak mungkin seperti diceritakan dalam Babat Jawa, Raden Patah mengumpulkan para bupati itu untuk menggempur Majapahit. Pengubahan Babat Tanah Jawi tampaknya mencampur adukan antara pembentukan kerajaan Demak pada tahun 1478 dengan runtuhnya Kediri oleh serbuan Demak di zaman pemerintahan Sultan Trenggono pada tahun 1527. Penyerbuan Sultan Trenggono ini dilakukan karena Kediri mengadakan hubungan dengan Portugis di Malaka, seperti yang dilaporkan Tom Pires. Demak yang memang memusuhi Portugis hingga mengempurnya ke Malaka, tidak rela Kediri menjalin hubungan dengan bangsa penjajah itu. Setelah Kediri jatuh, diserang Demak, bukan lari ke Pulau Bali seperti disebutkan dalam uraian Serat Kanda, melainkan ke Panarukan Situbondo setelah dari Sengguru, Malang. Bisa saja sebagian lari ke Bali, sehingga sampai sekarang penduduk Bali berkebudayaan Hindu. Tetapi itu bukan pelarian raja terakhir Majapahit, seperti disebutkan di babat itu. Lebih jelasnya lagi, Raden Patah bukanlah putra Raja Majapahit terakhir, seperti disebutkan dalam buku babat dan Serat Kanda itu. Demikian Dr. Slamet Muljana. Sejarawan Muhammad Yamin dalam bukunya Gajah Mada juga menyebutkan bahwa runtuhnya Brawijaya kelima, Raja Majapahit terakhir, akibat serangan Ronowijoyo dari kerajaan Keling. Jadi bukan serangan dari Demak. Uraian tentang keterlibatan Mahapati Gajah Mada memimpin pasukan Majapahit ketika diserang Demak pada tahun 1478 itu sudah bertentangan dengan sejarah. Gajah Mada sudah meninggal tahun 1364 Masehi atau 1286 Saka. Penuturan buku dari panggung sejarah terjemahan IP Simanjuntak yang bersumber dari tulisan H.J. van den Broek. Ternyata juga runtuhnya Majapahit bukan akibat serangan Demak atau tentara Islam. M.A. Huang, penulis Tionghoa Muslim, dalam bukunya Ying Yai Seng Lan, menyebutkan ketika mendatangi Majapahit tahun 1413 Masehi sudah menyebutkan masyarakat Islam yang bermukim di Majapahit berasal dari Gujarat dan Malaka. Disebutkannya tahun 1400 Masehi, saudagar Islam dari Gujarat dan Persia sudah bermukim di pantai utara Jawa. Salah satunya adalah Maulana Malik Ibrahim yang dimakamkan di Pasaran Gapura Wetan, Kabupaten Gresik, dengan angka tahun 12 Rabiul Awal 882 Hijriah atau 8 April 1419 Masehi.
seperti pada zaman pemerintahan Vikramadana pada tahun 1389 sampai 1429, yaitu Raja Majapahit keempat setelah Hayam Wuruk. Batu nisan yang berpahat kaligrafi Arab itu menurut Djoko Sujono, mantan kepala Suaka peninggalan sejarah dan purbakala Mojokerto. Nisan itu asli, bukan buatan baru. Salah satu bukti bahwa sejak zaman Majapahit sudah ada pemukiman Muslim di ibu kota adalah situs kuno makam Turloyo, Kecamatan Trawulono, Mojokerto, Jawa Timur. Makam-makam Islam di situs Troloyo, Desa Sentonorejo itu beragam angka tahunnya, mulai dari tahun 1369 hingga tahun 1611. Nisa-nisa makam petilasan di Troloyo ini penuh tulisan Arab hingga mirip prasasti. Lafalnya diambil dari bacaan doa, kalimat thayyibah dan petikan ayat-ayat Al-Quran dengan bentuk huruf sedikit kaku. Tampaknya pembuatan seorang mu'alaf dalam Islam. Isinya pun bukan bersifat data kelahiran dan kematian tokoh yang dimakamkan, melainkan lebih banyak bersifat dakwah, antara lain kutipan surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. P.J. Vet adalah sarjana Belanda yang pertama kali meneliti dan menulis makam Troloyo dalam buku Java kedua tahun 1873. L.C. Damasis, penelitian dari Prancis yang mengikutinya, menyebutkan angka tahun pada Nisan mulai abad ke-14 hingga 16. Sweyono Wisnowerodono, staf Suaka peninggalan sejarah dan purbakala di Trowulan, mengatakan nisan-nisan itu membuktikan ketika kerajaan Majapahit masih berdiri, orang-orang Islam sudah bermukim secara damai di sekitar ibu kota. Tampak jelas di sini agama Islam masuk ke bumi Majapahit penuh kedamaian dan toleransi. Satu situs kepurbakalaan lagi di Kecamatan Trowulan, yakni di desa dan Kecamatan Trowulan, adalah makam Putri Cempa. Menurut Babat Tanah Jawi, Putri Cempa, Jumpa bahasa Aceh, adalah istri Prabu Brawijaya yang beragama Islam. Dua nisan yang ditemukan di kompleks kekuasaan di Brangka tahun 1370 Saka atau 1442 Masehi dan 1313 Saka atau 1391 Masehi. Dalam legenda rakyat disebutkan, dengan memperistri Putri Cempa itu, Sang Prabu sebenarnya sudah memeluk agama Islam. Ketika wafat, ia dimakamkan secara Islam di makam panjang. Pintu gerbang ini merupakan peninggalan kerajaan Mojopahit yang diangkat oleh Kebo Nyebrang sebagai persyaratan untuk diakui sebagai putra Sunan Muria. Namun setelah sampai di desa Rondole, Kebo Nyebrang tidak kuat melanjutkan perjalanannya. Akhirnya Sunan Muria memerintahkan bahwa perjalanan tidak usah diteruskan dan Kebo Nyebrang disuruh menunggu di pintu gerbang tersebut sampai meninggal dunia. Lokasi desa Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, sejauh 4 km dari kota Pati, Dusun Unggu-Ungguhan, jarak 300 meter dari makam Putri Cempa bangsawan Islam itu. Dari fakta dan situs sejarah itu, tampak bukti otentik tentang betapa tidak benarnya bahwa Islam dikembangkan dengan peperangan.
Justru beberapa situs kesejarahan lainnya membuktikan Islam sangat toleran terhadap agama lain. Saat Islam sudah berkembang pesat di Jawa, di Kompleks Sunan Bonang di Tuban, Jawa Timur misalnya, berdiri tegak Candi Siwa Buddha dengan angka tahun 1400 Saka, yang kini letaknya berada di belakang kantor Pemada Tuban. Padahal saat itu sudah berdiri pondok pesantren asuhan Sunan Bonang. Pondok pesantren dan candi yang berdekatan letaknya ini dilestarikan dalam sebuah maket kecil dari kayu tua yang kini tersimpan di Museum Kembang Putih Tuban di Kudus, Jawa Tengah. Ketika Sunan Kudus Jafar Shodiq menyebarkan agama Islam di sana, ia melarang umat Islam menyembelih sapi untuk dimakan. Walau daging sapi halal menurut Islam, tetapi dilarang menyembelihnya hanya untuk menghormati kepercayaan umat Hindu yang memuliakan sapi, untuk menunjukkan sapi di halaman masjid yang tempatnya masih dilestarikan sampai sekarang. Bahkan menara Masjid Kudus dibangun dengan gaya arsitektur candi Hindu. Keempat, keruntuhan Majapahit versi Serat Dharma Gandul. Prabu Brawijaya adalah raja terakhir Majapahit dan menikah dengan Putri Campa yang beragama Islam. Putri inilah yang membuat Brawijaya tertarik Islam. Ketika sedang bersama, sang putri selalu membeberkan keutamaan agama Islam. Ketika dengan sang Prabu, tidak kata lain yang terucap dari Putri Campa kecuali kemuliaan agama Islam. Tak lama kemudian, datanglah kemenakan Putri Campa bernama Sayyid Rahmat. Ia mohon izin menyebarkan agama Islam di Majalengka. Sang Prabu mengabulkan. Sayyid Rahmat tinggal di desa Ngampel Denata, Surabaya. Sayyid Keramat adalah Maulana Arab keturunan Nabi Muhammad Rasulullah. Orang-orang Jawa banyak yang tertarik kepadanya. Penduduk Jawa yang tinggal di pesisir barat sampai timur meninggalkan agama Buddha dan memeluk agama Islam. Agama Buddha telah mengangkar di tanah Jawa lebih dari 1000 tahun, menyembah kepada Budi Hawa. Budi adalah zat Tuhan, sedangkan Hawa adalah minat hati. Di wilayah Blambangan sampai ke arah barat menuju Banten pun banyak yang mengikuti agama Islam. Banyak ulama dari seberang datang ke Majalengka menghadap sang Prabu mohon izin tinggal di wilayah pesisir. Permohonan itu dikabulkan. Akhirnya berkembang dan banyak orang Jawa memeluk agama Islam. Prabu Brawijaya mempunyai seorang putra bernama Raden Patah. Ia lahir di Palembang dari rahim seorang putri Campa. Ketika Raden Patah dewasa, ia menghadap kepada ayahnya bersama saudara lainnya. Ayah tetapi masih sekendul, bernama Raden Kusen. Sang Prabu bingung memberi nama putranya. Diberi nama Jalur Ayah, beragama Buddha keturunan raja yang lahir di pegunungan. Dari jalur ibu disebut Kautiang. Sedangkan menurut orang Arab, ia harus dinamakan Sayyid atau Sarip. Sang Prabu memanggil Pati dan abdi lain untuk diminta pertimbangan. Sang Pati pun berpendapat bila mengikuti leluhur kuno, putra sang Prabu itu dinamakan Bambang. Tetapi karena ibunya orang Cina, lebih baik dinamakan Baba, yang artinya lahir di tempat lain. Pendapat Pati ini disetujui abdi yang lain. Sang Prabu pun berkata kepada seluruh pasukan bahwa putranya diberi nama Baba Patah. Sampai saat ini, keturunan pembauran antara Cina dan Jawa disebut Babe. Meski tidak menyukai nama pemberian ayahnya itu, Raden Patah takut untuk menentangnya. Babah Patah kemudian diangkat menjadi bupati di Demak. Ia memimpin para bupati di sepanjang pantai Demak ke barat. Ia dinikahkan dengan cucu Kiai Ageng Ngampel.
Baba Pata tinggal di desa Bintara, Demak. Baba Pata telah beragama Islam sejak di Palembang. Di Demak, ia diminta untuk menyebarkan agama Islam. Raden Kusen diangkat menjadi adipati di Terung dengan nama baru Raden Arya Pecatanda. Ajaran Islam makin berkembang. Banyak ulama berpangkat mendapat gelar sunan. Sunan artinya budi, sumber pengetahuan tentang baik dan buruk. Orang yang berbudi baik patut diminta ajarannya tentang ilmu lahir batin. Pada waktu itu para ulama baik budinya, belum memiliki kehendak yang jelek. Banyak yang mengurangi makan dan tidur. Sang Prabu Brawijaya berpikir, para ulama bersarak Buddha itu mengapa disebut sunan? Mengapa juga masih mengurangi makan dan tidur? Penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Sunan Benang di daerah Kediri mendapatkan tentangan dari Ki Buta Locaya, penguasa di daerah tersebut. Kemudian Sunan Benang menuju ke desa Bugem dan merusak arca kuda berkepala dua karya Prabu Joyoboyo. Perusahaan arca tersebut mendapatkan tentangan Ki Buta Locaya yang mendesak agar Sunan Benang pergi dari daerah itu. Pati Majapahit menghadap Prabu Brawijaya dan memberitahukan bahwa tanah Kertasana rusak akibat perbuatan Sunan Benang. Akhirnya, Prabu Brawijaya memerintahkan agar mengusir kaum Islam dari daerah Majapahit, kecuali kaum muslimin yang tinggal di Ngampla Gading dan Demak. Sunan Benang dan Sunan Giri menyingkir ke Tuban dan berlindung ke Demak. Pada waktu itu Sunan Bonang akan pergi ke Kediri di antara dua sahabatnya. Di utara Kediri, yakni daerah Kertosono, rombongan terhalang air Sungai Brantas yang meluap. Sunan Bonang dan dua sahabatnya menyeberang. Tiba-tiba di timur sungai, Sunan Bonang menyelidiki agama penduduk setempat. Ternyata kata Ki Bandar, masyarakat daerah itu beragama Kalang, memuliakan Bandung Bondowoso, menganggap Bandung Bondowoso sebagai nabi mereka. Hari Jumat Wage Wukuwuye adalah hari raya mereka. Kalau begitu orang di sini semua beragama Geda, artinya tidak hitam putih pun tidak. Untuk itu tempat ini kusebut kota Gedaha. Sejak itu daerah di sebelah utara Kediri ini bernama kota Gedaha. Waktu sholat zuhur tiba. Sunan Bonang ingin mengambil air wudhu, namun karena sungai banjir dan airnya keruh, maka Sunan Bonang meminta salah satu sahabatnya untuk mencari air simpanan. Salah satu sahabatnya pergi ke desa untuk mencari air yang dimaksud. Sesampai di desa Patuk ada sebuah rumah. Tak terlihat laki-laki di sana. Hanya ada seorang gadis berajak dewasa sedang menenun. Perawan itu terkejut. Ia menoleh. Dilihatnya seorang laki-laki. Ia salah paham, menyangka lelaki itu bermaksud menggodanya. Gadis itu tidak mau memberikan air dan mengusir pemuda tersebut. Pemuda tersebut langsung pergi dan melaporkan kejadian tersebut kepada Sunan Bonang. Mendengar penuturan itu, Sunan Bonang naik pitam. Keluarlah kata-kata kasar. Sunan mengutuk tempat itu akan sulit air. Gadis-gadisnya tidak akan mendapat jodoh sebelum usianya tua. Begitu juga dengan kaum jejakannya. Akibat kutukan Sunan Bonang, aliran Sungai Brantas menyusut dan berbelok arah, membanjiri desa-desa, hutan, sawah, dan kebun. Sampai kini daerah Gedaha sulit air. Perempuan-perempuannya menjadi perawan tua. Begitu juga kaum laki-lakinya. Sunan Bonang melanjutkan perjalanannya ke Kediri. Di daerah ini ada demit bernama Nyai Plencing, menempati sumur Tanjung Tani dan sedang dikerumuni anak cucunya. Mereka melapor
bahwa ada orang bernama Sunan Bonang suka mengganggu kaum makhluk halus dan menonjolkan kesaktiannya. Anak cucu Nyi Plancing mengajak Nyi Plancing membalas Sunan Bonang. Caranya dengan meneluh dan menyaksikan sampai mati, agar tidak suka mengganggu lagi. Mendengar usul itu, Nyi Plancing langsung menyiapkan pasukan dan berangkat menemui Sunan Bonang. Tetapi anehnya, para makhluk tersebut tidak bisa mendekati Sunan Bonang. Badannya terasa panas seperti dibakar. Karena usahanya gagal, Nyi Plancing kemudian pergi ke Kediri menemui rajanya yang bernama Buta Locaya, tinggal di Selabale, di kaki Gunung Wilis. Buta Locaya semula adalah pati Raja Sri Joyoboyo bernama Kiai Daha. Ia dikenal sebagai cikal bakal Kediri. Ketika Raja Joyoboyo memerintah daerah ini, namanya diminta untuk nama negara. Ia diberi nama Buta Locaya dan diangkat Pati Prabu Joyoboyo. Buta sendiri artinya bodoh, lo bermakna kamu, dan caya dapat dipercaya. Bila disambung, maka Buta Locaya mempunyai makna orang bodoh yang dapat dipercaya. Ketika Nyi Plancing datang, Buta Locaya sedang duduk di kursi emas beralas kasur, babu dihiasi bulu merak. Ia sedang ditemani patinya, Megemendung dan anaknya, Paji Seketidaguna dan Panji Sari Laut. Ia amat terkejut melihat Nyi Plancing yang datang sambil menangis. Ia melaporkan kerusakan-kerusakan di daerah utara Kediri yang disebabkan ulah orang dari Tuban bernama Sunan Bonang. Nyi Plancing juga memaparkan kesedihan para makhluk halus dan penduduk daerah itu. Mendengar laporan Nyi Plancing, Buta Locaya murka. Tubuhnya bagaikan api. Ia memanggil anak cucu dan para jin untuk melawan Sunan Bonang. Para makhluk halus bersiap berangkat, lengkap dengan peralatan perang, mengikuti arus angin. Mereka pun sampai di desa Kuku. Di tempat ini Buta Locaya menjelma menjadi manusia, berganti nama Kiai Sumbre. Sementara makhluk halus yang beribu-ribu jumlahnya tidak menampakkan diri, menghadang perjalanan Sunan Bonang yang datang dari utara. Sebagai orang sakti, Sunan Bonang tahu adalah raja makhluk halus sedang menghadang perjalanannya. Tubuh Sunan yang panas menjelma bagi bara api. Para makhluk halus yang beribu-ribu itu menjauh, tidak tahan menghadapi wibawa Sunan Bonang. Namun, tatkala berhadapan dengan Kiai Sumbre, Sunan Bonang juga merasakan hawa panas. Dua sahabatnya pingsan. Akhirnya terjadi perdebatan sengit antara Buta Locaya dengan Sunan Bonang. Buta Locaya mengancam akan mengadukan perbuatannya tersebut kepada Raja Majalengka. Sunan Bonang tidak takut akan ancaman tersebut dan tidak takut pada Raja Majalengka. Ketika Buta Locaya mendengar kata-kata itu, ia pun marah. Buta Locaya kemudian memuntahkan kemarahannya dengan mengumbar segala kejelekan dari Sunan Bonang. Akhir kata Buta Locaya meminta kepada Sunan Bonang untuk mengembalikan keadaan desa Gedah dan Sungai Brantas seperti semula, dengan ancaman jika hal tersebut tidak dipenuhi maka semua orang Jawa yang beragama Islam akan diteluh sampai mati. Begitu mendengar kemarahan Buta Locaya, Sunan Bonang menyadari kesalahannya. Namun, sebagai seorang sunan, kata-kata yang telah diucapkan akan terjadi dan tidak bisa ditarik kembali. Sunan Bonang hanya bisa membatasi saja. Kelak, bila telah berlangsung 500 tahun, sungai ini dapat kembali seperti semula. Buta Locaya tidak bisa menerima hal tersebut dan minta keadaan tersebut harus dikembalikan sekarang juga. Akhirnya karena tidak adanya penyelesaian, Sunan Bonang mohon diri untuk berjalan ke arah timur.
Buah sambi ini kunamakan cacil, karena keadaan ini seperti anak kecil yang sedang berkelahi. Makhluk halus dan manusia saling berebut kebenaran tentang kerusakan yang ada di daerah. Kumohonkan kepada Tuhan, buah sambi menjadi dua macam. Daging buahnya menjadi asam, bijinya mengeluarkan minyak sebagai lambang muka yang mas-mas. Tempat perjumpaan ini kuberi nama Singkal, di sebelah utara, dan di sini bernama Desa Sumbre. Sedangkan tempat kawan-kawanmu di desa selatan kuberi nama Kawanguran. Sunan Bonang meloncat ke arah timur sungai. Sampai saat ini di kota Kedah ada desa yang bernama Singkal, Sumbre, dan Kawanguran. Kawanguran artinya pengetahuan, Singkal artinya susah, kemudian menemukan akal. Buta Locata mengikuti kepergian Sunan Bonang yang menyaksikan arca kuda yang berkepala dua di bawah pohon Trenggulun. Banyak buah Trenggulun yang berserakan. Sunan Bonang kemudian memegang parang dan kepala arca kuda itu di penggalanya. Ketika Buta Locaya melihat Sunan Bonang memenggal kepala arca itu, semakin bertambahlah kemarahannya. Buta Locaya marah karena arca tersebut adalah peninggalan Raja Jayabaya dan arca tersebut sebagai lambang tekad wanita. Kelak, di zaman Nusa Serenggi, barang siapa yang melihat arca itu akan mengetahui tekad para wanita Jawa. Sunan Bonang kemudian melanjutkan perjalanan ke arah utara. Sesampai di desa Nyahen, ada patung raksasa perempuan berada di bawah pohon dadap yang berbunga sangat banyak dan berguguran di sekitarnya. Patung raksasa itu kelihatan merah menyala, marak oleh bunga yang berjatuhan. Melihat patung itu, Sunan Bonang keheranan. Patung itu berukuran sangat besar. Arca itu tampak duduk ke arah barat setinggi 16 kaki. Lingkar pinggungnya 10 kaki. Jika dipindahkan tidak akan terangkat oleh 800 orang, kecuali dengan alat. Bahu kanannya dipatahkan dan dahinya dirusak. Sikap Sunan Bonang yang usil dengan merusak patung tersebut menimbulkan kemarahan Buta Locaya. Menurut Sunan Bonang, patung itu dirusak agar tidak disembah banyak orang dan tidak diberi sesaji serta diberi kemenyan. Orang yang memuja berhala itu kafir, rusak lahir batin. Buta Locaya menjawab bahwa orang Jawa sudah tahu bahwa itu patung dari batu dan tidak berwujud Tuhan. Patung diberi nyala kemenyan, diberi sesaji, agar para makhluk halus tidak menerpati tanah dan kayu yang dapat menghasilkan untuk manusia. Dengan diberi sesaji dan bau-bau yang harum, makhluk halus akan merasa nyaman karena alam makhluk halus berbeda dengan alam manusia. Buta Locaya kemudian meluapkan kemarahannya dengan mengungkapkan sisi buruk Sunan Bonang dan mempersilahkan untuk angkat kaki dari daerah Kediri. Sunan Bonang yang kalah berdebat dengan Buta Locaya akhirnya memutuskan untuk pulang kembali ke Bonang. Prabu Brawijaya amat murka ketika mendapat laporan Sang Pati tentang adanya surat dari Tumanggung di Kertosono yang memberitahukan bahwa telah terjadi kerusakan di wilayah itu akibat ulah Sunan Bonang. Segera ia mengutus Pati ke Kertosono meneliti keadaan sebenarnya. Setelah tiba, Sang Pati melaporkan semua yang telah terjadi. Namun ia tak bisa menemukan Sunan Bonang karena telah mengembarakan tak tahu kemana. Saking murkanya, Prabu Brawijaya memutuskan bahwa semua ulama Arab yang ada di Pulau Jawa akan diusir. Hanya di Demak dan Ngampel Gading saja yang diperbolehkan tinggal dan menyebarkan agama Islam. 3 tahun tidak menghadap untuk menyampaikan upeti, bahkan mendirikan kerajaan sendiri. Sedangkan ulama Santrigiri punya gelar yang melebihi Sang Prabu.
Prabu Brawijaya kemudian menyiapkan pasukannya untuk menyerang Giri. Pada penyerangan tersebut Giri berhasil dihancurkan, sehingga Sunan Bonang dan Sunan Giri memutuskan meminta perlindungan dari Raden Patah Bupati Demak. Sunan Bonang kemudian mengasut Raden Patah untuk memerangi Majapahit melawan ayahnya sendiri. Raden Patah pada awalnya bimbang akan hal tersebut. Bagaimanapun, Prabu Brawijaya sebagai ayahnya telah banyak memberikan kebahagiaan dan memberikan kedudukan sebagai Bupati Demak, serta kebebasan menyebarkan agama Islam. Raden Patah juga ingat pesan kakeknya di Ampel Gading untuk tidak berani melawan orang tua, walaupun orang tua tersebut kafir. Namun karena para nabi terus meyakinkan dengan mengungkap sisi buruk Prabu Brawijaya kepada Raden Patah, di antaranya pemberian nama Baba, yang artinya tidak baik dan melawan ayahnya yang kafir tersebut, bukanlah suatu dosa, maka luluhlah hati Raden Patah. Para nabi juga meyakinkan bahwa Raden Patah lah yang berhak menjadi raja menggantikan Prabu Brawijaya. Para nabi memberikan saran untuk melaksanakan penyerbuan tersebut dengan cara yang halus. Raden Patah diminta untuk menghadap ayahnya pada acara gerebek dengan mengajak seluruh bupati, para sunan dan pasukan Demak. Raden Patah kemudian mengumpulkan para bupati dan sunan di pesisir utara. Datang semua ke Demak. Sunan Bonang berkata kepada semua yang hadir di situ bahwa Bupati Demak akan dinobatkan sebagai raja dan akan menggempur Majapahit. Semua sunan dan bupati setuju, hanya Sasiti Jenar yang tidak setuju. Raja baru itu bergelar Prabu Jibuningrat atau Sultan Syah Alam Akbar Khalifatur Rasul Amirul Mukminin Tajudil Abdul Mudin Khan atau Sultan Adi Surya Alam di Bintoro. Pasukannya berjumlah 30.000 lengkap dengan senjata perang. Patihnya dari atas angin bernama Patih Mangkurat. Esok harinya Senopati Jimbuningrat bergegas dengan perangkat senjata perang, berangkat menuju Majapahit diiringkan para sunan dan bupati. Berjalan berarakan seperti gerebek maulud. Semua pasukan tak ada yang mengetahui tujuan itu selain para tumanggung, para sunan dan para ulama. Sunan Bonang dan Sunan Giri tidak ikut karena telah lanjut usia. Sepulang dari Giri, sang patih melaporkan hasil penyerbuannya terhadap Giri yang dipimpin oleh orang Cina Muslim bernama Setyasena. Giri berhasil ditaklukkan dan Senopati Setyasena menemui ajal. Pasukan Giri melarikan diri ke hutan dan gunung. Sebagian juga berlayar dan lari ke Bonang dan terus diburu oleh pasukan Majapahit. Sunan Giri dan Sunan Bonang yang ikut dalam perahu itu dikira melarikan diri ke Arab dan tidak kembali ke Majapahit. Maka sang Prabu memerintahkan Patih untuk memutus ke Demak lagi, memburu Sunan Giri dan Sunan Bonang, karena Sunan Bonang telah merusak tanah Kertosono, sedangkan Sunan Giri telah memberontak, tidak mau menghadap raja. Berkat melawan dengan perang, sang Patih keluar dari hadapan raja untuk kemudian memanggil duta yang akan dikirim ke Demak. Tetapi tiba-tiba datang utusan dari Bupati Pati menyerahkan surat, mengabarkan bahwa Adipati Demak, Baba Patah telah menobatkan diri sebagai Raja Demak. Setelah membaca surat tersebut, Kiai Patih sedih sekali, menggeram sambil mengantumkan giginya. Sangat heran kepada orang Islam yang tidak menyadari kebaikan sang raja. Selanjutnya, Kiai Patih melapor kepada raja untuk menyampaikan isi surat itu. Mendengar laporan Patih, sang Prabu sangat terkejut.
Dia membisu, lama tak berkata. Dalam hatinya sangat heran kepada putranya dan para sunan yang memiliki kemauan seperti itu. Mereka diberi kedudukan akhirnya malah memberontak dan merusak Majapahit. Sang raja tak habis pikir, alasan apa yang mendasari perbuatan mereka. Dicarinya penalaran-penalaran, tetapi tidak tercapai lahir batin. Tidak masuk akal akan perbuatan jelek mereka itu. Pikiran sang raja sangat gelap. Kesedihan itu dikisahkan bagi hati kerbau yang habis dimakan kutu babi hutan. Sang Prabu juga bertanya kepada sang Pati, apa alasan Adipati Demak dan para ulama serta bupati tega melawan Majapahit. Kemudian sang Prabu berkata bahwa kejadian itu akibat kesalahannya sendiri yang meremehkan agama yang telah berlaku turun-temurun dan begitu mudah terpikat kata-kata Putri Campa, sehingga mengizinkan para ulama menyebarkan agama Islam. Tentang kedatangan musuh, yaitu santri yang akan merebut kekuasaan, sang Prabu meminta pertimbangan dari Pati. Sang Prabu kecewa. Mengapa hanya untuk menguasai Majapahit harus dengan cara peperangan? Seumpama diminta dengan cara baik-baik pun tentu akan diberikan, karena raja telah lanjut usia. Pati menjawab, lebih baik menyongsong musuh dengan pasukan secukupnya saja. Jangan sampai merusak bala pasukan. Pati diminta memanggil Adipati Pengging dan Adipati Pranaraga, karena putra yang ada di Majapahit belum saatnya maju berperang. Karena segan berperang dengan putranya sendiri, Prabu Brawijaya loloskan diri dari istana bersama pengikut yang masih setia, yaitu Sabdo Palon dan Nyanya Genggong. Sehingga ketika Raden Pata dan rombongannya termasuk para sunan tiba, istana itu kosong. Atas nasihat Sunan Ampel untuk menawarkan segala pengaruh raja kafir, diangkatlah Sunan Gresik jadi Raja Majapahit selama 40 hari. Sesudah itu baru diserahkan kepada Sultan Bintoro untuk diboyong ke Demak. Perlawanan antara pasukan Prabu Brawijaya dengan Sultan Demak dengan pertempuran sengit itu, tentara Majapahit hancur. Kemudian orang-orang Majapahit yang takluk kepada Demak diperintahkan masuk agama Islam. Tentara Demak di bawah pimpinan Raden Imam diperlengkapi dengan senjata sakti, keris makeripat, pemberian Sunan Giri yang bisa mengeluarkan hama kumbang, dan badong, anugerah Sunan Cirebon yang bisa mendatangkan angin ribut. Tentara Majapahit berhasil dipukul mundur sampai ke ibu kota. Cuma rumah Adipati Terung yang selamat karena ia memeluk Islam. Setelah Majapahit jatuh, Adipati Terung ditugasi mengusung Paseban, Raja Majapahit ke Demak, untuk kemudian dijadikan serambi masjid. Adipati Bintoro itu kemudian bergelar Senopati Jimbun Ngabdurrahman, Panembahan Palembang Sayyidina Pantagama. Raden Pata yang didukung oleh para wali pergi ke Ngampel Denta untuk menghadap neneknya. Neneknya Nyai Ngampel Denta sangat menyesali perbuatan yang dilakukan oleh Raden Pata melawan ayahnya. Ia mempermasalahkan Raden Pata beserta para wali yang tidak baik budi kepada Prabu Brawijaya. Setelah mendengar nasihat dari neneknya tadi, maka Raden Pata sangat sedih dan menyesal atas segala perbuatannya. Akhirnya Sunan Kalijogo diutus untuk mencari Prabu Brawijaya dan memohon kepadanya agar bersedia kembali menjadi Raja Majapahit. Sekembalinya Raden Pata ke Demak, ia disambut dengan gembira. Ia menceritakan hal itu kepada Sunan Benang.
Akhirnya, Sunan Benang memberikan penjelasan secara panjang lebar bahwa perlawanannya terhadap ayahnya itu tidak berdosa karena ayahnya seorang kafir. Sunan Kalijogo menjumpai Prabu Brawijaya di Blambangan untuk menyampaikan tugasnya. Dijelaskan pula bahwa sebenarnya Sultan Demak merasa menyesal atas penyerbuannya ke kerajaan Majapahit. Ia merasa berdosa melawan ayahnya. Bahkan ia merasa pula bahwa pengangkatannya sebagai Sultan Demak itu juga dari ayahnya. Akan tetapi semuanya telah terjadi. Maka Sultan Demak dengan bersedih hati kembali ke Demak. Karena kepandaiannya Sunan Kalijogo, maka bersedihlah Prabu Brawijaya kembali ke Majapahit. Ia sangat tertarik atas keterangan Sunan, sehingga prasangka buruk akan agama Islam sedikit banyak hilang. Bahkan ia bermaksud untuk masuk agama Islam secara lahir maupun batin. Tawaran masuk agama Islam kepada penasehat Prabu Brawijaya, yakni Sabda Palon dan Nyanya Genggong, berakhir dengan penolakan. Sabda Palon menilai bahwa Prabu Brawijaya telah menyimpang dari para pendahulunya yang melestarikan agama Buddha. Menurut Sabda Palon, agama yang ada di Jawa lebih cocok bagi orang Jawa, dan orang Jawa tidak selayaknya merusak agama yang bukan berasal dari Jawa, karena agama Jawa tidaklah lebih rendah dari agama Islam, yang ternyata adalah jelmaan makhluk halus penguasa tanah Jawa yang telah berumur 2300 tahun. Prabu Brawijaya menyesal bahwa telah terbujuk Sunan Kalijogo untuk berpindah agama. Namun, karena semuanya telah terjadi, Sabda Palon berpesan agar Prabu Brawijaya tetap menjalankan apa yang telah menjadi pilihannya tersebut. Sabda Palon juga memberitahukan bahwa kelak penguasa tanah Jawa akan beralih kepada orang yang menjadi asuhan Sabda Palon. Sabda Palon kemudian pergi meninggalkan Prabu Brawijaya. Prabu Brawijaya sangat sedih sepeninggalan penasehatnya tersebut. Namun, Sunan Kalijogo berusaha menghibur hati Prabu Brawijaya dengan mengatakan bahwa ajaran agama Islam itu baik dan diridhoi Tuhan. Sunan bersabda bahwa air telaga itu berbau wangi, dan terjadilah demikian. Prabu Brawijaya memerintahkan agar mengambil bumbung untuk membawa air wangi tersebut sebagai bekal dalam perjalanan. Perjalanan Prabu Brawijaya diiringi oleh Sunan Kalijogo telah sampai di Sumberwaru dan bermalam di sana. Pagi harinya air dalam lumbung tersebut masih berbau wangi. Perjalanan kemudian dilanjutkan ke Penarukan dan bermalam di sana. Pagi harinya air dalam bumbung masih berbau wangi. Sesampainya di Besuki bermalam pula di sana. Namun, pada pagi harinya air dalam bumbung tidak lagi berbau wangi, tetapi berbau bangar. Oleh karena itu, Prabolinggo juga dinamakan Bangarwari. Purbolinggo juga sebagai pertanda bahwa Prabu Brawijaya masuk agama Islam karena terpengaruh tangan orang lain. Setelah selama seminggu dalam perjalanan yang melewati Penarukan, Besuki dan Purbolinggo akhirnya sampailah di Ngampel Dento. Sesampainya di Ngampel Dento, Prabu Brawijaya memerintahkan agar membuat surat yang ditunjukkan kepada Sultan Demak supaya datang ke Ngampel Gading. Prabu Brawijaya juga memerintahkan untuk membuat surat untuk anaknya, yaitu Adipati Adayadiningrat dan Adipati Ponorogo Bahtara Katong, yang meminta kepada mereka tidak menuntut belas atas jatuhnya kerajaan Majapahit. Prabu Brawijaya sangat sedih atas jatuhnya kerajaan Majapahit, sehingga menderita sakit yang sangat parah.
menjelang kepergiannya Prabu Brawijaya. Sementara kepada Sunan Kalijaga untuk menjaga keturunan raja, dan terhadap Raden Patah yang belum juga datang menemui panggilan ayahnya Prabu Brawijaya. Hanya akan memberi izin memerintah kepada Sultan Demak tersebut sampai 2 keturunan saja. Hal tersebut terbukti bahwa setelah Raden Parah memerintah, maka pemerintahan tersebut hanya sampai di 2 keturunannya saja, yaitu Adipari Unus atau Pangeran Sabranglor pada tahun 1518 dan Pangeran Trenggono pada tahun 1548. Setelah wafatnya Pangeran Trenggono, terjadi perebutan kekuasaan antara adiknya dan putranya bernama Pangeran Prawoto yang bergelar Sunan Prawoto. Sang adik berjuluk Pangeran Sebda Lapen terbunuh di tepi sungai dan Prawoto beserta keluarganya dihabisi oleh anak dari Pangeran Sebda Lapen yang bernama Arya Penangasan. Tahta Demak dikuasai Arya Penangasan yang terkenal kejam dan tidak disukai orang, sehingga timbul kekacauan di mana-mana. Apalagi ketika Adipati Jepara yang mempunyai pengaruh besar dibunuh pula, yang mengakibatkan si adik dari Adipati Jepara berjuluk Ratu Kalinyamat bersama adipati-adipati lainnya menentang Arya Penangasan. Yang salah satu dari adipati itu bernama Hadiwijoyo, berjuluk Joko Tingkir, yaitu putra dari Kebo Kenongo sekaligus menantu Trenggono. Joko Tingkir yang berkuasa di Pajang Boyolali dalam peperangan berhasil membunuh Arya Penangasan, dan oleh karena itu ia memindahkan keraton Demak ke Pajang dan ia menjadi raja pertama di Pajang. Dengan demikian habislah riwayat kerajaan Islam di Demak. Sirna hilang ke retaning bumi. Mungkin belum banyak yang mengetahui bahwa bangsa Jawa dahulu kala memiliki tradisi kalender yang biasa disebut perhitungan kalender Candra Sengkolo. Perhitungan itu berupa kata simbol yang bernilai angka tetap. Kalender inilah yang banyak berjasa menjelaskan berbagai peristiwa sejarah Nusantara. Kali ini saya ingin mengungkapkan sebuah perhitungan Candra Sengkala yang menjelaskan kejatuhan kerajaan Majapahit, yaitu Sengkala yang berbunyi, Sirna hilang ke retaning bumi. Sirna bermakna 0 atau kosong, hilang berarti 0, kertaning berarti 4, bumi bermakna 1. Maka dapat kita lihat ada angka 0041. Untuk membacanya, kita harus membacanya dengan terbalik, 1400. Bila kita ingin mengetahui artinya dalam tahun Masehi, maka kita harus menambahnya dengan angka 78, sehingga kita mendapatkan angka 1478. Tahun 1478 merupakan puncak dari kejatuhan Imperium Majapahit. Sengkala besar dari kata Sakakala, tahun Saka, diberi imbuhan an, kemudian menjadi Sengkalan. Sengkalan didefinisikan sebagai angka tahun yang dilambangkan dengan kalimat, gambar atau ornamen tertentu. Bangsa Barat menyebutnya sebagai kronogram. Penyebutan angka tahun menggunakan kalimat dimaksudkannya agar para generasi penerus mudah mengingat peristiwa yang telah terjadi pada tahun yang dimaksud. Jadi, Sengkalan punya 2 maksud, angka tahun dan peristiwa apa yang terjadi tahun itu. Suatu cara yang sangat cerdas, warisan leluhur. Karena tahun Caka atau Syaka atau Saka menggunakan garis edar matahari sebagai referensi, maka suka disebut Surya Sengkala.
Kalau tahun Jawa atau tahun Hijriah, maka suka disebut Candra Sengkala karena menggunakan garis edaran bulan. Sebagai referensi, Candra sama dengan bulan. Para leluhur sudah menyusun aturan sedemikian rupa untuk menjadi pedoman bagaimana membuat surya sengkala. Karena sengkala menggunakan kalimat sebagai angka, maka kata-kata tertentu punya watak bilangan atau watak kata-kata. Masing-masing berikut adalah aturannya. Diterjemahkan dari bahasa Kawi atau Jawa. Angka 1. Benda yang jumlahnya hanya 1, benda yang berbentuk bulat, manusia. Angka 2. Benda yang jumlahnya ada 2, misalnya tangan, mata, telinga. Angka 3. Api atau benda berapi. Angka 4. Air dan kata-kata yang artinya membuat. Angka 5. Angin, raksasa, panah. Angka 6. Rasa, serangga, kata-kata yang artinya bergerak. Angka 7. Pendeta, gunung, kuda. Angka 8. Gajah, binatang, melata, brahmana. Angka 9. Dewa, benda yang berlubang. Angka 0. Hilang, tinggi, langit. Kata-kata artinya tidak ada. Aturan lainnya adalah bahwa sengkala punya sandi, yaitu kata terakhir di kalimat sengkalan menjadi angka uratan pertama, sedangkan kata pertama di kalimat sengkalan menjadi angka urutan terakhir pada tahun sengkalan. Apakah sirna hilang kertaning bumi bisa ditafsirkan hilang musnah dibuat bumi? Kita bisa menduganya bencana dari bumi. Kaitkan ke babat para raton. Bencana itu adalah pegunungan anyar alias erupsi gunung lumpur. Kronik sejarah macam babat tanah Jawi, babat para raton, kunci sandi sengkalan, dan geologi delta berantas kini dan dulu cukup kuat menunjukkan bahwa bencana alam adalah faktor penting yang harus ditelusuri dalam Sandayakala ning Majapahit. Senjakala di Majapahit. Majapahit runtuh disebabkan banyak faktor. Salah satunya adalah situasi politik di tanah Jawa pada saat itu dan sirnanya semangat maritime di kalangan para pembesar yang berada di bawah naungan Majapahit. Arus yang datang dari luar selalu membawa perubahan sekaligus kepentingan, yang termasuk di dalamnya adalah kepentingan niaga. Secara makna kalimat, sirna hilang kertaning bumi berarti sina, dan hilang kejayaan bumi. Ungkapan kalender tradisional ini selain menjelaskan 1400 Saka, juga memiliki keterangan sejarah. Ada keserasian antara makna waktu dan historis kejatuhan Majapahit. Disinilah bedanya tradisi kalender Candra Sengkala dengan tradisi kalender lain. Memang setiap tradisi penanggalan berbeda dan masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan. Hanya Candra Sengkala saja saya lihat cukup menarik dan tidak patut kita lupakan begitu saja. Meskipun zaman sekarang sudah tidak digunakan lagi, tetapi minimal ada sebuah kesadaran dalam diri masyarakat Nusantara bahwa Candra Sengkala merupakan refleksi dari tingginya peradaban masyarakat Jawa ratusan tahun silam. Tidak ada alasan untuk meremehkan masyarakat tradisional. Para leluhur kita jugalah yang merintis tata cara hidup yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, semisal gotong royong. Terbukti benar sejak tahun sirna hilang kertaning bumi, kejayaan bangsa kita mulai luntur. Bangsa asing mulai mendominasi dan menguasai segala aspek.
Sumber daya alam kita dikuras dengan sedemikian rupa hingga menjadikan bangsa Nusantara menjadi terjajah. Saat ini pun bangsa kita belum menjadi bangsa yang jaya sebagaimana kejayaan Majapahit. Kejayaan benar-benar sirna di bumi Nusantara. Untuk kembali merebut kejayaan yang sirna itu, kita perlu kerja keras dan berusaha semaksimal mungkin bangkit dari kemunduran ini. Kita berdayakan potensi yang ada, memanfaatkan peluang pembangunan yang mengarah pada kemajuan dan meningkatkan aspek penguat sumber daya manusia. Saya memandang Indonesia baru bangkit berjaya jikalau muncul kembali terah Majapahit. Untuk memastikan hal ini memang tidak gampang. Maka dari itu, semangatnya yang kita ambil, Majapahit tidak hanya kuat dalam hal sarana prasarana. Selain armada perangnya tangguh, Majapahit juga memiliki sarana dagang dan sistem pemerintahan yang kuat menopang kelangsungan pembangunan. Kalau di kemudian hari bangsa kita telah menjadi kuat, maka senantiasa waspada terhadap tulangnya sirna hilang keretaning bumi. Sebaliknya kita mesti pertahankan gemah ripah lojiname, tata tentrem kerta rahaja. Ketika kerajaan Majapahit berdiri sebagai bagian dari perjalanan bangsa Indonesia, sejak didirikan Raden Wijaya yang bergelar Sri Rajoso Jayawardhana, kerajaan ini senantiasa diliputi fenomena pemberontakan pewaris tahta Raden Wijaya, yakni masa pemerintahan Kologemet atau Joyonegoro, yang dalam sebuah prestasi dianggap sebagai titisan Wisnu dengan lencana negara Mindawadya. Dalam memerintah banyak menghadapi pemberontakan terhadap Majapahit dari mereka yang masih setia kepada Kertarajasa. Bahkan salah satu penyebab kemunduran dan hancurnya kerajaan Majapahit adalah ketika meletusnya perang Paragereg tahun 1401 sampai 1406, merupakan perang saudara merebutkan kekuasaan. Daerah bawahan mulai melepaskan diri dan berkembangnya Islam di daerah pesisir kerajaan Majapahit yang pernah mengalami masa keemasan dan kejayaan harus runtuh terpecah-pecah setelah kehilangan tokoh besar seperti Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Sesudah mencapai puncaknya pada abad ke-14, kekuasaan Majapahit berangsur-angsur melemah. Tampaknya terjadi perang saudara pada tahun 1405 sampai 1406 antara Wirabumi melawan Wikramawardhana. Demikian pula telah terjadi pergantian raja yang dipertenangkan pada tahun 1450-an dan pemberontakan besar yang dilancarkan oleh seorang bangsawan pada tahun 1468. Berita-berita Cina, Italia, dan Portugis masih menyebutkan nama Majapahit di tahun 1499 tanpa menyebutkan nama rajanya. Semakin meluasnya pengaruh kerajaan kecil Demak di pesisir utara Jawa yang menganut agama Islam merupakan salah satu penyebab runtuhnya kerajaan Majapahit. Tahun 522, Majapahit tidak lagi disebut sebagai sebuah kerajaan, melainkan hanya sebuah kota. Pemerintahan di Pulau Jawa telah beralih ke Demak di bawah kekuasaan Adipati Unus, anak Raden Patah, pendiri kerajaan Demak yang masih keturunan Breh Kertabumi. Ia menghancurkan Majapahit karena ingin membalas sakit hati neneknya yang pernah dikalahkan Raja Girindra Wardhana Dyah Ranawijaya. Demikianlah maka pada tahun 1478 hancurlah Majapahit sebagai sebuah kerajaan penguasa Nusantara dan berubah statusnya sebagai daerah terkulak Raja Demak. Berakhir pula rangkaian penguasaan raja-raja Hindu di Jawa Timur yang dimulai oleh Kang Angkrok saat mendirikan kerajaan Singasari
digantikan oleh sebuah bentuk kerajaan baru bercorak agama Islam. Ironisnya, pertikaian keluarga dan dendam yang berkelanjutan menyebabkan ambruknya kerajaan ini, bukan disebabkan oleh serbuan dari bangsa lain yang menduduki Pulau Jawa. Dalam tradisi Jawa ada sebuah kronogram atau candra sengkala yang berbunyi sirna ilang keretaning bumi. Sangkala ini konon adalah tahun berakhirnya Majapahit dan harus dibaca sebagai 0041, yaitu tahun 1400 Saka atau 1478 Masehi. Artinya sengkala ini adalah sirna hilanglah kemakmuran bumi. Namun demikian, yang sebenarnya digambarkan oleh candra sengkala tersebut adalah gugurnya Brekertabumi, Raja ke-11 Majapahit, oleh Girindi Wardana. Akan tetapi masih ada juga kerajaan-kerajaan yang meneruskan corak kehinduan, Majapahit misalnya, yaitu Pajajaran yang akhirnya lenyap setelah ditundukkan oleh Sultan Yusuf dari Banten di tahun 1579. Juga Blambangan yang di tahun 1639 baru bisa ditundukkan oleh Sultan Agung dari Mataram. Di samping masyarakat di pegunungan, Tengger yang sampai saat ini masih mempertahankan corak Hindunya dengan memuja Brahmana, dan Bali yang masih tetap dapat mempertahankan kebudayaan lama. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu.